Selamat bertemu kembali bersama saya, Pastor Lawrence Dihe, dalam acara renungan tentang kehidupan Kristiani, edisi yang keempat. Dan saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita mengawalinya dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus, menyangkut kehidupan Kristiani antara agama Katolik dan Protestan, kita mengawalinya dengan edisi pertama, melihat mengapa ada agama Protestan. Yang kedua, kita melihat unsur-unsur perbedaan antara agama Katolik dan agama Protestan. Dan yang ketiga, kita sudah melihat bagaimana dan siapa itu pendeta dan pastor. Kali ini saya hadir dalam edisi keempat untuk menelisik unsur-unsur kesamaan di dalam gereja Katolik dan Protestan. Ada 6 unsur yang hendak saya tampilkan menjadi bahan permenungan kita bersama. Yang pertama, agama Katolik dan agama Protestan memiliki iman terhadap Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, umat Kristiani percaya bahwa Tritunggal Maha Kudus itu merupakan Allah yang adalah satu tetapi memiliki 3 fungsi. Dia adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan ingat saudara-saudariku, pada renungan YouTube sebelumnya saya sudah menjelaskan secara teologis tentang Allah Tritunggal Maha Kudus. Bukan berarti Allah orang Kristiani itu ada 3. Allah kita hanyalah satu, Dia adalah Esa. Yang kedua, mengimani bahwa Yesus adalah Allah. Kita semua tahu dengan persis bahwa sebagaimana sudah disinggung dalam aspek Tritunggal Maha Kudus, namun saya memberikan firman Allah yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 1 disebutkan bahwa firman itu adalah Allah. Maka sekarang kita bisa mendapatkan titik temunya di sini, bukan? Dikatakan bahwa Yesus Kristus itu yang kita imani adalah Allah sendiri. Namun dia sekaligus juga manusia. Maka unsur kesamaan yang ketiga, Katolik dan Protestan sama-sama mengimani bahwa Yesus adalah manusia. Dia lahir dari rahim Bunda Perawan Maria, dibesarkan di lingkungan keluarga kudus dari Nazaret. Dia mengawali karirnya dengan membantu bapaknya sebagai tukang kayu, lalu menggunakan hak ilahi dari Allah Bapa dalam kesatuannya itu melalui karya-karya mujizat-mujizat yang dilakukannya. Maka saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, banyak orang yang tidak percaya bahwa Tuhan adalah manusia. Namun bagi orang Kristiani
harus mengimani bahwa Yesus adalah manusia sekaligus Allah. Sekali lagi, dia lahir dalam daging, hidup untuk menebus dosa manusia yang percaya, dan bangkit setelah mengalahkan maut. Peristiwa Yesus inilah yang memberikan pengharapan bahwa kita adalah manusia yang telah diselamatkan. Maka Yesus Kristus itu adalah manusia satu-satunya yang tidak berdosa. Yang berikut, percaya Yesus sebagai juru selamat. Ingat, saya menyinggung sedikit soal polemik antar agama Islam dengan agama Kristiani. Mereka mengatakan Yesus itu adalah seorang manusia biasa. Tetapi bagi kita orang Kristiani harus mengimani bahwa dia adalah sang juru selamat. Maka dalam iman Kristiani kita mengamini dan mengimani bahwa satu-satunya jalan untuk masuk kerajaan Allah dan hidup kekal hanya melalui Yesus Kristus. Injil Yohanes bab 14 ayat 6 mengatakan bahwa Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah via veritas et vita. Maka dalam perikop Injil yang lain dikatakan, barang siapa yang ingin menuju Bapa, kalau tidak melalui Yesus Kristus, dia tidak akan selamat. Maka sekali lagi, pengantara tunggal dalam agama Kristiani adalah Yesus Kristus. Dia adalah sang juru selamat. Yang berikut, kita mengimani dan kita menggunakan kitab Injil dan Perjanjian Baru. Nah, ini kesamaan kita antara agama Katolik dan Protestan. Sama-sama mengimani juga bahwa ada Perjanjian Lama dan ada Perjanjian Baru. Bedanya adalah terletak pada kitab Deuterokanonika. Nah, saya menjawab sebentar dalam edisi ketiga tentang menelisik, edisi kedua, perbedaan antara agama Katolik dan Protestan terletak pada penggunaan kitab Deuterokanonika. Saya menyebutkan bahwa ada 12 kitab Deuterokanonika. Dan penyebutan saya itu merupakan hukum klasik zaman dahulu kala yang oleh orang agama Katolik mengimani sebagai kitab yang sah, yang dikanonkan. Ingat, kata Deuterokanonika berasal dari bahasa Yunani. Deutero artinya kedua, kanonik artinya senjata ukuran. Maka untuk orang Katolik mengimani kitab Deuterokanonika itu masuk ke dalam kitab suci. Sekali lagi saya katakan, seharusnya, seyogyanya ada 12. Tetapi di dalam kitab Deuterokanonika dewasa ini ditampilkan hanya 9. 12-nya itu di mana saja? Kitab Tobit, kitab Yudit, tambahan kitab Ester, kebijaksanaan Salomo, kitab Sirak, kitab Baruk, tambahan Daniel, surat Yeremias, kidung ketiga pemuda, Bel dan Naga, 1 Makabe dan 2 Makabe. Nah, ini hanya sekedar menjawab pertanyaan karena para umat sekalian yang mengikuti
penjelasan-penjelasan saya, mengkritisinya. Salut saya dengan itu. Nah, oleh karena itu, kalau ada komentar silakan japri ke saya atau juga menuliskan komentarnya itu. Lalu yang terakhir kita melihat unsur sakramen. Sakramen ada dalam agama Katolik, ada dalam agama Protestan. Meski jumlahnya berbeda, tetapi intinya sama-sama mengimani bahwa di dalam perayaan tata ritual sakramen itu ada unsur di mana Allah hadir untuk menyelamatkan kita semua. Ibu bapak, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah 6 unsur kesamaan. Sekali lagi, ini bukan suatu kajian ilmiah teologis yang mendalam, karena YouTube tidak bisa menampung yang mendalam dan seterusnya. Tetapi hal-hal dasaria ini perlu saya sampaikan supaya kita juga mengetahui. Kalau mau mengetahui lebih dalam, silakan menuliskan komentar atau WA japri kepada saya 0812 68 99 1459. Demikianlah ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sekali lagi semoga kita semua seturut doa Tuhan Yesus, ut omnes unum sin, semoga mereka bersatu. Kita akhiri dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.